Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan selalu sehat walafiat ya. Dalam kondisi bumi saat ini yang adanya pandemi COVID-19. Semoga cepat segera pulih. Nah teman-teman, sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk mengklik video ini. Karena ini adalah salah satu video first, jadi saya ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih. Nah, bicara tentang virus merah jambu atau virus jatuh cinta, kita semua tahu setiap orang pasti pernah merasakan, termasuk saya juga. Saya pernah merasakan jatuh cinta. Saya pernah merasakan jatuh pada pandangan pertama gitu. Pernah, semua orang deh pasti, baik laki-laki maupun perempuan pasti pernah merasakan fall in love, jatuh cinta, dan pada pandangan pertama bahkan. Nah, yang kita akan bahas di sini adalah dalam garis besar Islam. Apakah Islam membahas tentang jatuh cinta? Bagaimana konsep yang sebenarnya Islam bahas tentang jatuh cinta? Apakah virus jatuh cinta itu suatu penyakit? Apakah virus jatuh cinta itu bahaya untuk diri sendiri maupun orang lain? Nah, teman-teman, sini kita semua tahu ya, kalau misalkan semua orang, umat muslim pernah merasakan lamanya berpuasa 1 bulan penuh 16 jam per harinya. Kita nggak makan, nggak minum, kita bisa menahan itu semua. Kita bisa menahan lamanya kerja bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Ada yang bisa merasakan lamanya kerja, kerasnya bekerja kayak bagaimana. Tapi kita belum tentu bisa menahan gelombang cinta. Ketika kita jatuh pada pandangan pertama, jatuh cinta kepada seseorang, itu bisa saja melalaikan segalanya. Kadang ada banyak orang bilang cinta itu memabukkan, cinta itu buta. Itu benar, karena pada zaman terdahulu, kita lihat pada zaman terdahulu yaitu para tabi'in, ada seseorang bernama Abdah bin Abdurrahman. Dia adalah salah satu barisan umat Islam terdepan saat itu memerangi kaum Romawi. Nah saat itu mereka berperang dan beliau ada di barisan paling depan. Namun dia terkecoh dengan satu hal, yaitu tiba-tiba ketika saat itu lewatlah wanita cantik Romawi, di mana kita tahu bahwa wanita-wanita Romawi itu terkenal dengan kecantikannya. Nah akhirnya dia jatuh cinta, dia fall in love kepada wanita Romawi tersebut. Akhirnya yang ada di pikirannya hanya wanita tersebut. Pandangannya gelap, pandangannya nggak kelihatan apa-apa selain wanita tersebut. Dengan kecantikannya, akhirnya lama kelamaan dia terus memikirkan wanita tersebut dan terus bersama wanita tersebut. Beliau juga adalah penghafal Al-Quran, dan ketika dia jatuh cinta kepada satu wanita, saat itu juga lah Allah kasih teguran dengan menghilangkan semua hafal Al-Qur'annya. Nauzubillahimin dzalik. Kepada teman-teman semua di sini yang sedang menghafal Al-Qur'an atau yang sudah memiliki Al-Qur'an, tolong dijaga, karena dengan kita nggak menundukkan pandangan itu kadang bisa lalai. Apalagi kayak sampai jatuh cinta cerita yang tadi, itu kita bisa melalaikan segalanya, bahkan yaitu Quran yang sudah kita hafal, yang sudah lamanya kita hafal, itu bisa hilang dalam seketika ketika kita memandang sesuatu yang bukan seharusnya. Makanya Allah perintahkan untuk menundukkan pandangan kan, agar itu untuk menjaga segalanya, menjaga ifah seorang wanita, menjaga hafal Al-Quran, menjaga akhlak bagaimana ketika dia berhadapan dengan seorang yang lawan jenis. Apakah dikatakan cinta itu wajar dalam Islam? Ya pasti, karena jatuh cinta itu sudah Allah berikan fitrahnya kepada semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Makanya sabda Rasul, An-nisa usaqaiqur rijal. Wanita itu adalah saudara kandungnya laki-laki. Artinya bukan saudara kandung beneran, tapi ketika wanita diciptakan bisa jatuh cinta, maka laki-laki pun bisa. Jadi dekat. Jadi emang kalau misalkan udah Allah takdirkan garis takdir, ia akan berjodoh. Lalu ini adalah salah satu virus yang membahayakan untuk diri sendiri maupun orang lain. Seperti tadi ya, cerita yang tadi itu bisa membahayakan kan. Nah makanya dalam salah satu hadis dikatakan bagaimana Rasulullah ketika menyikapi orang-orang yang sedang jatuh cinta. Nah dari Anas radhiyallahu anhu berkata, anna rajulan kana indan Nabi sallallahu alaihi wasallam famarra rajulan faqala ya Rasulullah inni la uhibbu hadza faqala a'lamtu qala la qala a'lamu falahiqahu faqala inni uhibbuka fillah faqala ahabbaka alladhi ahbabtanilah. Nah dari Anas diriwayatkan ada seorang laki-laki di samping Nabi, lalu ada seseorang melewatinya dan dia berkata kepada Rasul, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mencintainya
mencintai seorang wanita. Lalu Rasulullah berkata, apakah kamu sudah memberitahunya? Dia berkata, belum. Beritahulah bahwa kamu mencintainya karena Allah. Lalu laki-laki tersebut langsung mengejar wanita tersebut dan berkata, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Dan perempuan itu berjawab, ahbakaladzi ahbabtanilah, mudah-mudahan dan semoga engkau dicintai oleh Allah karena engkau telah mencintaiku. Diriwayatkan dari hadis Abu Daud. Nah teman-teman, dari hadis ini kita bisa mengambil hikmah nih, bagaimana apakah cinta cuma hanya sekedar aku cinta kamu, aku cinta kamu ya, dengan janji-janji sebagai macamnya. Nah tapi ketika ada permasalahan tersebut, Rasulullah langsung menyikapinya, katakanlah aku mencintaimu karena Allah. Nah konsep di sini cinta karena Allah, apa sih cinta karena Allah? Nah bagaimana konsep cintanya karena Allah itu adalah bersama-sama dalam ketaatan Allah Subhanahu Wa Taala, bersama-sama dalam untuk mencapai ridhonya, mencari ridhonya. Bagaimana dia sholat di sepertiga malam, jadi dia tetap dia tuh jatuh cinta dan semua tuh dipasrahkan sama Allah gitu. Dia sholat di sepertiga malam, dia sebutin namanya, dia pasrah bahwa kalau emang dia bakal berjodoh di garis takdir yang sama, dia akan ketemu pada waktunya. Jadi dia nggak memaksakan kehendak untuk mengejar-ngejar itu dalam hal duniawi. Kayak misalnya tiap ini dikasih chatan, udah makan belum, udah minum belum, udah mandi belum, jangan lupa tidur, jangan lupa segala macam. Itu sebenarnya bukan hal yang wajar memberitahunya seperti itu. Nah jadi kita lebih baik untuk di garis belakang, artinya kita yang biar Allah yang maju, kita usahanya di belakang gitu. Jadi ketika sudah pada waktunya Allah pertemukan, nanti kalian akan dipertemukan pada waktu yang sama. Ada juga cerita di Jeddah Arab, ada seorang suami istri bertengkar dalam rumah tangganya. Kita semua tahu, saya belum berpengalaman berumah tangga, tapi kita tahu bahwa pertengkaran di rumah tangga itu adalah hal yang sangat wajar. Nah, pada saat itu ada suami istri sedang bertengkar dan suaminya menampar wajah istrinya. Nah, saat itu pintu rumahnya terketuk dan ternyata itu adalah orang tua si wanita tersebut. Nah, orang tua tuh heran, kenapa anaknya nangis gitu kan. Terus dibilang, kata anaknya, sesungguhnya aku mencintaimu dan aku ridho terhadap ayah dan ibu. Dia berkata itu dan dia tidak mengadu tentang perbuatan suaminya karena dia tahu bahwa suaminya itu orang baik. Suaminya melakukan itu karena dia salah dan itu sebagai teguran. Juga tidak itu menyakiti sampai kepada fisik yang sangat sakit gitu, enggak, tapi tetap batas kewajaran untuk hanya menegur, sekedar menegur. Nah di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa kita tidak serta merta ketika sedang ada di dalam permasalahan itu untuk mengadu kepada orang tua atau mengadu kepada siapapun itu, karena dia otomatis dan secara tidak langsung sudah menerapkan hadis hunna libasul lakum wa hunna libasul lahun. Dia menutup aib suaminya, menutup kekurangan suaminya. Kalau misalkan dia cerita saya habis ditampar, nanti orang-orang mikirnya pasti, loh kok bisa suami bisa nampar gitu, padahal itu adalah hal yang wajar karena itu adalah sebuah teguran mungkin yang istrinya berbuat salah yang akhirnya ditegur melewati tamparan tersebut. Akhirnya dia menerapkan hadis tersebut dan menutupi kekurangan suaminya. Kalau misalkan dibilang cinta itu sangat berat, betul, cinta itu sangat berat. Makanya di sini teman-teman untuk lebih baik tidak berkecimpung dengan urusan dengan cinta-cintaan gitu. Kalau misalkan kita emang sudah sedang jatuh cinta sama seseorang nih, kalian berdoa aja, berdoa dalam setiap sholat. Kalau misalkan emang ketemu, kalau misalkan emang jodoh didekatkan, kalau misalkan emang enggak dijauhkan gitu, dan cari yang lebih baik. Dan kita sibukkan dengan hal-hal positif lainnya selain dengan untuk memikirkan sesuatu yang bukan harus dipikirkan. Daripada mikirin hal yang itu, mending kita kuliah untuk memfokuskan kerjaan kita ataupun hal-hal positif lainnya. Nah pada akhir sesi ini saya akan memberikan beberapa masukan untuk teman-teman yang memiliki hafalan Quran. Semua pasti punya hafalan Quran. Kalian punya hafalan Al-Fatihah aja, itu kalian punya hafalan Quran yang harus dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Jadi untuk terus menundukkan pandangan dan menerapkan sesuai syariat-syariat Allah, bagaimana jika kita seorang wanita menjaga ifah kita untuk tidak melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Ketika kita sedang dalam keadaan jatuh cinta, jangan lupa
apa, libatkan Allah di segala situasi, di segala kondisi, di segala semuanya. Pokoknya kita harus libatkan Allah, karena yang kita punya Allah, yang ngerti perasaan kita cuman Allah. Padahal walaupun yang ngerti kita orang tua juga ngerti, tapi tetap yang tahu isi hati kita, yang bisa membolak-balikan hati kita itu cuman Allah. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat teman-teman. Wallahu a'lam bishawab.